Bayangkan, menghabiskan 27 tahun hidupmu di dalam penjara, terpisah dari keluarga, terpisah dari dunia luar, dan tidak tahu apakah kamu akan pernah benar-benar bebas. Namun ketika hari kebebasan itu akhirnya datang, orang ini tidak keluar dengan penuh kebencian. Ia justru keluar dengan satu tujuan, menyatukan sebuah bangsa yang selama puluhan tahun terpecah oleh kebencian. Namanya adalah Nelson Mandela. Dan kisah hidupnya menjadi salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah perjuangan manusia. Sebelumnya, klik like, subscribe, dan notification bell-nya dulu ya. Nelson Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di desa kecil Mfiezo, Afrika Selatan. Mandela tumbuh dalam lingkungan tradisional suku Tembu. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah para pemimpin suku yang berkumpul untuk menyelesaikan konflik melalui diskusi dan musyawarah. Dari pengalaman itu, Mandela belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang mendengarkan orang lain. Nilai itu akan membentuk cara pandangnya tentang kepemimpinan di masa depan. Saat Mandela tumbuh dewasa, Afrika Selatan berada di bawah sistem yang disebut apartheid, sebuah sistem yang secara hukum memisahkan orang berdasarkan warna kulit mereka. Mayoritas penduduk kulit hitam tidak memiliki hak politik, tidak memiliki kebebasan yang sama, dan sering diperlakukan sebagai warga kelas 2 di tanah mereka sendiri. Mandela yang saat itu menjadi seorang pengacara mulai menyadari bahwa sistem ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan African National Congress. Bersama organisasi ini, Mandela mulai mengorganisir berbagai gerakan perlawanan terhadap sistem apartheid. Awalnya, perjuangan itu dilakukan melalui aksi damai dan protes tanpa kekerasan. Namun tekanan dari pemerintah semakin keras, banyak aktivis ditangkap, banyak gerakan dibubarkan secara paksa. Perjuangan mereka memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Pada tahun 1962, Mandela akhirnya ditangkap oleh pemerintah Afrika Selatan. Ia kemudian diadili dalam persidangan Rivonia Trial. Di persidangan itu, Mandela menyampaikan harapannya tentang sebuah masyarakat yang bebas dan setara. Akhirnya, Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mandela dipenjara di Robben Island, sebuah pulau penjara yang keras dan terisolasi. Di sana, ia dipaksa melakukan kerja berat di tambang batu kapur. Kondisi hidup para tahanan sangat keras. Mereka tidur di sel kecil, makanan terbatas, dan komunikasi dengan keluarga hampir tidak ada. Namun bahkan di dalam penjara, ia tidak pernah kehilangan harapannya. Hari demi hari, waktu demi waktu, terus berjalan, hingga akhirnya hari kebebasannya pun tiba. Pada 11 Februari 1990, setelah 27 tahun di penjara, Nelson Mandela akhirnya dibebaskan. Momen itu disaksikan oleh dunia, namun yang mengejutkan banyak orang adalah sikap Mandela setelah bebas. Ia tidak menyerukan balas dendam. Ia tidak mengajak rakyatnya untuk membalas penindasan yang mereka alami. Sebaliknya, ia menyerukan rekonsiliasi. 4 tahun kemudian, pada 1994, Afrika Selatan mengadakan pemilu demokratis pertama yang melibatkan semua ras. Dan Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Di bawah kepemimpinannya, bangsa yang pernah terpecah oleh kebencian mulai perlahan berjalan menuju persatuan. Di akhir hidupnya, Nelson Mandela tidak dikenang hanya sebagai seorang presiden. Ia dikenang sebagai seorang manusia yang menunjukkan kepada dunia bahwa pengampunan bisa lebih kuat daripada kebencian. Dan dari perjuangannya, dunia belajar satu hal yang sederhana, namun sangat kuat, bahwa bahkan setelah masa tergelap sekalipun, cahaya harapan selalu bisa lahir kembali. True strength is in forgiveness, not in revenge. Saya Alfa dalam satu video yang berarti.